Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya rasulahu ba'da. Alhamdulillah kita dapat dikumpulkan di masjid yang wow banget insyaallah. Dan pada waktunya bertepatan dengan siang. Nah, siang ini qadarullah banyak sekali orang yang beraktivitas, tapi alhamdulillah Allah ini kasih hidayah untuk kita hadir di Masjid Siti Zirjanah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salat salam kita aturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas petunjuk beliaulah kita ini dapat mengetahui bagaimana sih indahnya Islam, Masya Allah. Dan insya Allah kita bisa berjumpa dengan beliau di Yaumul Akhir, amin ya rabbal alamin. Nah seperti itu. Dengan tema pada pagi nih Mas ya, pada pagi hari ini saya tuh ini kenalkan diri dulu. Nama saya Mas Gredi Zerdi Arianto. Saya masih kuliah juga di UMY. Posisi sekarang founder Geng Ngaji, terus muslim di Rumah Yatim Du'afa Ngadum Ati, Patman Abah, sama donatur macam-macam juga. Kemudian saya juga jalanin usaha molen sama usaha barang bekas. Kompor nggih. Atas nggih kayak kompor. Kula nggih ngaten niku. Agak dijarain. Jarain. Oh ya. Terus pada siang ini, siang atau pagi nih? Pagi aja ya. Ya semangat ini. Pagi ini menyampaikan tema namanya muda, beda dan berbahaya. Berbahaya sih gimana ini Mas? Temanku yang baca, wah berarti gue serem bro. Nah, itu kan. Ya maksudnya nggak gitu. Nanti kita kilas balik nih, nonton. Nah, alur temanya pada kajian pada pagi hari ini yang pertama adalah yang tentang fadilah, keutamaan. Keutamaan beramal selagi masih kita mampu. Yang kedua, tobat. Pentingnya tobat sebelum maut menjemput. Kemudian yang ketiga, syakhsiyah. Syakhsiyah ini bisa diartikan kepribadian. Wajibnya membangun kepribadian muslim yang beda dan pemberani. Masya Allah. Kemudian istiqomah. Yang terakhir ini yang paling penting ini, ngomong hijrah, wah aku sholat jengking gampang. Saya angel istiqomah. Nah, itu loh. Yang penting jangan istiqomah jomblo ya Mas. Itu beda itu masalahnya. Nah, dengan istiqomah ini agar menjaga ini amalan-amalan kita seperti itu. Yang pertama kita bahas, kita ulik tentang keutamaan. Yang pertama, keutamaan wudu. Jadi keutamaan wudu itu luar biasa, Masya Allah. Misal nih, dari Mas Dalin dari Banguntapan ya, dari Banguntapan kemudian menjaga wudu. Wah, Masya Allah. Ketika wudu itu bapak-bapak sama ibu-ibu sama mas-mas ini, ketika wudu itu dosa-dosa kecil ini rontok dari kuku, Masya Allah. Kadang kita ini pasar ngerenengi wong, wah. Ayo, kayak tuku tahu urung bayar kayak, misalnya ngoten nggih Bu. Nah, misalnya kayak tukune senengane ngutang, nek ditagih njaluke ora ndedet ning njaluke barang. Nah, pripun niku? Ngoten sik ngoten niku. Nah, nek dari greneng-greneng itu bisa menimbulkan dosa. Nah, dosa itu bisa berguguran dengan kita ini wudu. Nah, setelah kita ini berwudu, langkah lebih baik kita sholat. Masya Allah. Kalau kita sholat, nah ini saya mau tanya ini, nyon sewu nggih. Misalnya, nek setiap hari kita ini selulup teng kali riko resik mboten nggih? Selulup ngertas selulup. Nyemplung. Nah, selulup niku renang. Renang nggih, renang. Nah, bayangkan kalau satu hari itu angslup renang nggih niku 5 kali. Niku resik mboten kinten dan awake? Resik nggih. Nah, orang yang setiap hari itu sholat 5 waktu itu seperti itu. Ya ora tok bayangke wah kaya keselupuk keblebek ning kali ya ora ngono kuwi, Bro. Tapi maksudnya iki itu orang yang setiap hari itu selalu ini membersihkan diri itu pasti
dosa-dosanya ini bersih. Seperti juga orang yang menjalankan sholat 5 waktu itu nanti dosanya akan berguguran. Masya Allah. Nah kemudian doa, keutamaan doa dari seorang muslim ini mempunyai silah. Silah itu namanya taring atau senjata. Jadi silah ini doa silahul mukmin. Jadi doa ini ibarat pedang. Nah, seorang mukmin muslim itu mempunyai senjata namanya doa, dan doa ini enggak tertolak. Entah itu doa itu bisa dikabulkan di dunia maupun di akhirat nanti insyaallah. Nah, kemudian keutamaan membaca Al-Qur'an. Siapa tadi pagi yang membaca Al-Qur'an? Ngaco nggih? Masyaallah ibu nggih. Satu. Mbaknya yang belakang? Oh, enggak. Mas Cahyo ngaji nggih? Masyaallah. Nah, ini dalam riwayat Bukhari dan Muslim itu bismillah, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Quran, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Jadi bacalah Quran, niscaya Al-Quran ini akan menjadi syafaatmu di hari kiamat. Masya Allah. Jadi di hari itu tidak ada penolong selain atas izin Allah. Nah, Al-Quran ini datang akan menolong kita. Masya Allah. Nah, jangan dikatakan, wah saya mocone setting gratul mas, moco ae sok teng lenco, misalnya ngoten niku nggih. Jangan dikira dalam hadis itu ya tak. Nah, misal kita baca satu huruf aja, itu kita dapat, kalau masih bata-bata itu dapat 2 kebaikan, masya Allah. Dan kemudian kalau orang yang udah lancar itu disandingkan bersama para malaikat, masya Allah. Apalagi Mas Dalil ini, dah imam masya Allah. Seperti itu. Nah, kemudian pentingnya dakwah. Jadi dakwah baliguni walau ayat, sampaikanlah dariku ini walaupun hanya 1 ayat. Misalnya yang contohnya sederhana sini di arep pedagang sini. Ini pedagang. Misalnya ini jujur-jujuran, misalnya kan ada kadang tuh toko yang swalayan. Nah, swalayan itu kalau ngambil barang itu tuh hendaknya itu mengingatkan, wah kue jikue barang apa wae. Nah itu jelengke kue kita tenan apa ora, seperti itu. Yang kecil-kecil aja kita sampaikan dakwah. Dakwah itu enggak harus kayak ustadz, wah kayak ustadz harus di depan. Oh enggak gitu juga. Maksudnya seperti apa? Dakwah ini dari kata da'a. Kalau penyampainya namanya dai. Dai itu penyeru kebaikan. Nah dakwah itu enggak harus ning dhuwur mimbar, ngekupluk. Terus yang buatan ngoten niku, tapi ini dakwah itu menyampaikan kebaikan walaupun hanya 1 ayat. Itu. Misalnya ono temennya ADW ini ya, makan tapi enggak baca bismillah. Bro. Kul biyaminika, misal makanlah dengan tangan kanan. Nah, itu 1 ayat tapi efeknya luar biasa. Dan efek bismillah ini kalau dalam kehidupan nanti efeknya bisa jangka panjang gitu. Kemudian zikir. Nah, zikir ini ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Jadi kalau kita ini merasa galau, gabut, overthinking atau mungkin mikir wah utangku akeh nih. Wah, anak misalnya nggih Bu, arep bayar sekolah, iki sing iki njaluk motor, sing iki njaluk ngoten iki. Nah, kita coba tenangkan dengan zikir. Nah, teman saya itu saya punya teman enggak ada di sini tapi. Nah di sini tak kerjain malah, cuma ya di sini teman saya SMP, dia itu juga mungkin overthinking ya mas, masih muda, lihat teman-temannya, teman-temanku udah nikah, udah kerja mapan, udah kayak gini-gini, yang satu mungkin ada yang jadi ini ngisi pengajian, tapi kok aku mungkin kayak gini, mungkin kayak nggak jelas gini. Nah, dia tuh tak kasih namanya buku zikir, namanya Ayatul Kursi. Jadi setiap pagi dan petang tak suruh baca. Nah masya Allah setelah baca itu dia semeleh. Nah, maksudnya semeleh itu nggak terlalu nggak terlalu overthinking sama hidupnya. Nah, jadi salah satu faedah zikir pagi dan petang itu menjaga ketenangan hati ini, biar nggak gundah gulana gabut. Ya mungkin karena kehidupan ini banyak urusan. Nah, bisa ditenangkan dengan zikir. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Dalam surat Ar-Ra'd ayat 28 itu bahwa orang yang senantiasa berzikir ini sama Allah akan diberikan ketenangan. Nah, Rasulullah SAW juga setiap sebelum tidur itu membaca astaghfirullah itu 100 kali.
Nah, nah adewe kadang malah mikir kenapa nggih Mas. Malah mikir ke wong liya, wah kayak kok mapan ini gitu. Tapi kalau Rasul itu benar-benar memohon ampun atas dosa-dosanya. Nah, kemudian dalam surat Al-Baqarah ayat 153, "Fadkuruni azkurkum waskuruni wala takfur." Dan ingatlah aku, kata Allah nggih, Allah berfirman, dan ingatlah aku niscaya aku akan mengingat kalian. Washkuruni wala takfur, dan bersyukurlah kepadaku dan janganlah engkau ini takfur mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita ini udah sampai derajat takwa, nah kalau derajat takwa ini membuat orang sampai derajat syukur. Bagaimana Mas derajat takwa dan derajat syukur ini tingginya tinggi mana? Tingginya masih derajat syukur. Jadi kalau kita udah syukur itu udah benar-benar udah bisa melewati level-level ikhlas takwa seperti itu. Dan jangan lupa kita ini senantiasa mengagungkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Manusia ini lemah ya, Bapak-bapak, Ibu, Mas-mas. Manusia ini lemah. Kalau manusia ini kuat, manusia ini mesti hidup terus. Manusia ini lemah, mesti punya waktu. Kalau kita lihat kilas balik ya, orang-orang terdahulu mungkin kalau kita lihat Pak Karno. Wah, Allah. Pak Karno itu kalau sekali ceramah itu, kalau pidato itu orang langsung mengikuti. Kemudian yang saya Pak Harto. Nah, Pak Harto itu udah berkuasa berapa puluh tahun. Dan di mana Fir'aun, yang Fir'aun ini sandalnya itu terbuat dari emas. Sandalnya jenengan terbuat dari emas, dari ban. Nek dibanding karo Fir'aun jauh. Nah, Fir'aun itu sandalnya saka emas, Bu. Nggih. Kemudian Nabi Sulaiman sing dari lantainya ini dari kaca, dari bawahnya air ndure kaca, dan istananya itu dari emas, Masya Allah, luar biasa, saking kayanya itu, dan memiliki 3 kekuasaan atas makhluk. Yang pertama manusia, jin, dan binatang. Masya Allah, semua tunduk dalam satu raja. Masya Allah. Itu tuh mereka udah berlalu. Maksudnya gini, semua orang-orang hebat itu juga udah berlalu. Nah, kita ini juga akan berlalu. Jangan dikira ya. Misal kita ini merasa angkuh, merasa dedet. Wah, aku sedino oleh putra adet 2 juta. Wis bangga ya. Wis bangga ya. Nah, Nabi Sulaiman itu loh, omahe ya Allah. Istananya itu dari emas. Itu enggak merasa memiliki dunia. Kita baru dikasih misal kasih 2 juta, seolah-olah memiliki. Padahal dunia ini hanya titipan. Nah, yang masalah itu apa? Allah ini menciptakan manusia bukan untuk dunia, tapi untuk akhirat. Masya Allah. Seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya masalah tobat. Nah, saya mau storytelling itu cerita nggih, Ibu-ibu. Jadi cerita itu tentang Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi ketika itu mungkin teman-teman udah sedikit tahu, tapi tak kilas balik untuk refleksi juga. Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu ketika pada masa itu dakwah itu sudah jahar, dakwah itu udah benar-benar secara keras. Maksudnya keras tuh nggak ngomong keras, cuma udah terang-terangan di masyarakat. Nah, ketika itu ada 3 penentang, salah satunya Umar bin Khattab. Nah, Umar bin Khattab itu wongnya gede gerang ya, dhuwur banget. Wong naik kuda perang ini sikile kang sa lemah. Jenengan iso mbayangke gitu. Dhuwure sepiro dan kekuatannya sepiro, Masya Allah. Nah, ketika itu Umar ini sedang mengambil pedang ya. Saya ketika itu beliau nggak terima, pengen bunuh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau ini mengambil pedangnya di rumah. Kemudian beliau ini berjalan. Nah, di jalan ini ketemu temennya itu ngomong, "Woi kan di bahasa Jawane. Woi kan di. Aku pengen belah." Wah, tak tegal. Pengen mateni Muhammad karena dia ketika itu belum beriman. Nah, setelah lanjut itu dikasih tahu, "Lah ngopo kowe ndadak ngurusi Muhammad? Wong adikmu mlebu Islam." Wah, mak teratap langsung balik niku mah mboten malah ndak jadi ngurusi yang Muhammad tadi, tapi menggedor-gedor pintu itu. Nah, digedor-gedor itu dok, tapi banter duk gitu.
Nah, ketika itu di dalamnya itu sedang terjadi halaqah. Halaqah itu pembelajaran Al-Qur'an. Jadi pembelajaran Al-Qur'an, adiknya tadi sama seorang sahabat yang mengajarkan Al-Qur'an. Nah, kemudian itu diajarkan. Nah, ketika diajarkan itu, mereka ini tahu bahwa Umar mau masuk ini, Umar mau masuk. Nah, sama adiknya itu sahabatnya tadi disuruh masuk ke dalam, kemudian dibuka. Nah, kemudian ketika di dalam itu, ini kita singkat ya, nggak detail banget. Jadi kemudian ketika itu, nah ketika Umar ini masuk buka lawang, langsung ketahuan ternyata di dalam itu sedang baca Quran. Nah, terlihat di sini itu ada lembaran kertas gitu loh, lembaran kertas. Nah, adiknya ini ngotot nggak mau dikasih, tapi sama Umar ini ditampar, pok sampai darah itu. Nah, terus ketika itu dibaca. Kemudian isinya ternyata Masya Allah Quran, Masya Allah, itu surat Toha. Bismillahirrahmanirrahim. Toha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzila mimman arda khalaqas samawati wal ula ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ketika membaca itu Umarnya langsung terdiam, menang itu. Nah, kemudian dia ini berkata, siapa yang menulis ini? Aku pengen bertemu dengan orangnya. Al-Quran itu bisa merubah orang, Masya Allah. Sing mau nih sangar nggo gaman. Umar gede gerang nggo pedang. Sopo sing ra gila. Itu. Nah, ketika itu setelah membaca itu malah beliau ini terdiam, menangis, langsung pengen menemui siapa yang menulis ini. Nah, adiknya bilang itu bukan tulisan manusia, tapi itu wahyu yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika itu Umar ini tidak jadi untuk bunuh, tapi malah pengen ketemu. Nah, ketika diantarkan sama sahabat tadi, diantarkan sampai di dodok itu di depan ini namanya kan Baitul Arqam ya, masih di rumahnya itu loh, masih di Arqam itu diketuk. Nah itu ditengok sama Hamzah itu ditengok, Umar ini arep apa ibaratnya itu kan, arep apa ini. Nah terus ditutup lagi, kemudian ngomong sama Nabi Muhammad SAW, ini ada Umar mau masuk, ini seperti ini bagaimana. Nah kemudian habis itu sama Rasul dikasih tahu bahwa Umar ini punya niatan baik. Nah kemudian pintunya dibuka, Hamzah ini narik sini, ditarik langsung diajak masuk. Nggak ada apa-apa itu, nggak ada bincang-bincang. Kemudian sadar, Masya Allah, sing mau nih wonge sangar itu bisa tertegun dengan Al-Quran, Masya Allah. Begitu banyak kita lihat preman-preman di Jogja ataupun di luar negeri, petarung-petarung ataupun non-Muslim itu mereka juga terteguh ketika mendengarkan Al-Quran, Masya Allah. Itu kias balik. Nah kemudian syarat tobat itu yang pertama dalam kitab Riyadhus Shalihin itu yang pertama adalah kita ini menyesali atas perbuatan itu. Kita ini sudah benar-benar menyesali atas perbuatan itu. Nah kemudian yang kedua, tidak mengulangi perbuatan tersebut. Yang ketiga itu kita berjanji bersungguh-sungguh dalam hati tidak mengulanginya lagi. Seperti itu. Nah tobat itu bisa diterima kecuali kalau tobat itu nggak terima kalau nafas itu udah sampai kerongkongan, misalnya udah gini, itu tobat itu nggak diterima. Tapi kalau kita masih sehat-sehat gini, itu tobat masih bisa diterima. Nah, jadi jangan dikira orang-orang yang nakal mungkin gini-gini kita merasa menghadik, wah kayak Allah banget wong iki. Misalnya gitu, kayak Allah banget senengane rotonggone HP. Nah, jangan begitu. Kita doakan bisa jadi dia lebih istiqomah daripada kita kalau dia hijrah, Masya Allah. Nah, jangan sampai kita ini juga tobat sambel. Nyun sewu nggih, ibu-ibu sok mangan sambel nggih, Bu nggih. Mangan wah iki kurang pedes sih, tambahi. Mangane pedesan mandek tambah meneh. Nah, tobate ampun ngoten niku. Tobat wis lempeng, wis salat 5 waktu rutin. Wah, pengen meletre meneh. Pengen meletre meneh. Nah, itu kan naik turun ya niku. Jadi hijrah itu mesti tobat itu benar-benar istiqomah. Nah, kalau kita lihat kilas balik juga
ini saya senangnya itu storytelling, jadi untuk anak muda. Jadi kalau setiap hari itu saya tanya ini, siapa orang yang paling perhatian sama kita? Ada yang bisa jawab? Mas Raffi yang termenung di belakang? Tidak tahu. Ibu-ibu tahu siapa? Sopo sih wong sing perhatian kalih kita nih, Bu? Sinten? Oh, diri kita sendiri. Mbak-mbak enggak tahu ya? Enggak tahu. Masih? Enggak tahu. Yang paling perhatian sama kita itu namanya malaikat maut. Wow. Setiap hari kita itu dilihat 70 kali, Bu. 70 kali dalam suatu hadis itu kita tuh dilihat 70 kali itu. Dideloki ya. Kalau maca hadis ini merinding jane wedi. Tapi nggak tetap sampai kayak. Wedi nggak tetap sampai ya. Soalnya emang benar-benar ya kita ini setiap hari diintai dan kematian ini enggak pernah ada yang tahu. Nyon saya kemarin ada artis. Nah, ada artis jenengan ngerti kabeh. Pertama sik lanang ngerti. Namanya artis terkenal itu kan, tapi ya qadarullah meninggal di jalan. Padahal ketika di mobil itu bikin instastory. Masya Allah, bikin instastory. Tapi setelah itu meninggal ya. Allah ini memang apa ya? Memang benar-benar udah ngatur kehidupan manusia. Dalam ini masih kita dalam janin itu selama dalam waktu 4 bulan ini ya, kita benar-benar udah diatur sama Allah Subhanahu wa taala tentang kematiannya, jodohne sapa, rezekimu sepiro, kowe susah ro seneng, itu salahnya juga udah diatur. Nah, kemudian ada kisah yang orang itu udah membunuh 99 orang bahkan 100. Nanti saya endingnya akan bacakan surat Az-Zumar. Dalam kisah terbaru, kisah rohib ini dalam kitab, saya lupa kitabnya. Jadi ini intinya tentang rohib Yahudi. Itu beliau ini dicurhati sama seseorang yang datang. Seorang rohib ini dicurhati, wahai rohib pemuka agama, aku sudah membunuh 99 orang. Apakah aku bisa diampuni? Itu ngomong sama rohib A. Sama rohib A diomongi, kamu nggak bisa diampuni. Sama orang, karena orang itu merah mental, dibunuh sisan, dibunuh genep 100. Nah, udah genep 100, orang ini pindah ke rohib B. Saya ini sebenarnya bisa diampuni enggak? Saya udah membunuh genep 100 orang. Nah, udah membunuh 100 orang ini. Nah, kemudian si rohib B tadi ngomong, kamu itu sebetulnya bisa jadi orang baik dan diampuni, cuma lingkunganmu nggak mendukung untuk kamu berbuat baik, masalahnya itu. Nah, setelah itu di tengah perjalanannya mau hijrah dari kampungnya dia kampung, misal kampungnya dia kampung C ke kampung D, dia mau C ke D, ini di tengah jalan meninggal, insyaallah. Dan ketika meninggal itu beliau ini malaikatnya tuh bingung. Malaikat rahmat sama malaikat laknat tuh bingung. Orang ini belum memiliki amalan kebaikan, tapi orang ini sudah berniatan baik. Nah, kemudian endingnya dalam kitab Solin itu diukur. Jadi diukur dari jaraknya tempat yang C ke D tadi, deketan yang mana. Ternyata deket yang tempat kebaikan hanya selisih 1 jengkal. Itu dimasukkan ke surga, Masya Allah. Jadi kita ini jangan mudah mengganti orang. Bisa jadi wong sing ketoke nyanyi-nyanyi ning diskotik. Kemudian sing gitu-gitulah, ya gitu-gitulah. Itu bisa juga nanti Allah juga kasih pengampun. Kemudian dalam surah Az-Zumar ayat 53, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas, kowe sing do nglampaui batas, janganlah engkau ini berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sungguhnya Allah ini mengampuni dosa seluruhnya. Innahu huwal ghafurur rahim. Allah ini maha pengampun lagi maha penyayang. Nah, seluruh dosa ini bakal Allah ampuni kecuali dosa syirik. Mungkin dosa syirik ada beberapa syarat seperti itu. Nah, kemudian setelah itu kita masuk ke ini tema yang pokok, namanya kita membangun namanya syakhsiyah Islamiyah. Jadi kepribadian. Yang pertama apa tadi nih? Muda, kemudian beda, berbahaya. Wah, sangar ini. Nah, anak-anak muda ini kunci untuk membangun sebuah negara, membangun sebuah peradaban.
Jadi Indonesia ini sekarang ini menjelang dalam bonus demografi. Jadi bonus demografi ini akan benar-benar menguntungkan kita atau membuat kerugian untuk kita semua. Nah, mumpung masih muda, saya akan bacakan hadis ini. Hadis dari Umar bin Mu'ayyin. Bismillah. Iktanim khamsan qabla khamsin syababaka qabla haramika wa sihataka qabla saqamika wa ghinaka qabla faqrika wa faragaka qabla syagrika wa hayataka qabla mautika. Manfaatkanlah 5 perkara sebelum 5 perkara. Syababaka qabla haramika. Manfaatkanlah masa mudamu sebelum masa tuamu. Nah, sing enom iki tenagane gede, betul enggak? Sing gede, sing enom iki banting wong iki tangan siji kuat misale. Banting wong ngangkat, tapi ampun ngangkat andong nggih, ngangkat andong ngabot. Sing ngangkat meja, ngangkat tas, terus sing ngabot niku butuhe. Sing ngabot niku butuhe, tapi nggih ampun disambati. Nah, masih mudanya tenaganya gede, powernya masih oke, senyumnya juga masih fresh, nah, kecantikannya juga masih oke, gitu kan. Nah, kita manfaatkan ini masih muda ini untuk berbuat baik. Nih, kalau boleh cerita sedikit, saya ini sama teman-teman geng ngaji ini setiap Jumat ini, ya Ibu, jadi ada kegiatan namanya Jumat Berbagi. Nah, Jumat Berbagi itu untuk menetapkan seseorang ini dalam kebaikan dan meningkatkan rasa syukur. Misalnya kita teng omah turu ngeten nggih. Wah, omahku kok terocok. Nah, tapi kalau kita bandingkan sama orang-orang yang lebih rekoso nyon sewu tidur di jalan, di emperan, mboten nonton terase, mboten nonton tutupe. Nek nonton banyu mlebu, nek nonton banyu niku nggih tetep kecipratan. Jadi kita membandingkan suatu keadaan dengan sesuatu yang kita lebih di bawahnya kalau kita mau syukur. Dan saya ini juga punya karyawan ya. Saya punya karyawan itu nyun sewu umurnya udah 65. Saya masih muda tapi di karyawan sing 65. Itu dhek niku sambat. Wah, aku ini nom-nomanku royal. Wah, apa wis tak lakoni gitu kan. Nakal-nakal kabeh. Sing aku gelo, Mas. Ora ana sing cementel. Katanya gitu. Enggak ana sing cementel, Mas. Aku gelo jane, Mas. Ngopo biyen aku duwe mobil ndek lemah, ning kok ora tak maksimalke. Pas enom aku ya duwe apa-apa, ning saiki aku malah rekosu gitu kan. Nah, itu umurnya 65. Kemarin habis operasi operasi hati. Ya, itu sebelum kita menjadi penyesalan kita maksimalkan masih muda. Sihatika qabla saqamika. Nah, jadi ketika kamu itu sehat sebelum kamu itu sakit. Jadi pas sehat iki ambekan ya penak atau ambekan ya penak, tapi bayangkan kemarin ada mungkin yang terkena Covid. Covid kan dadanya berat. Nah, itu di saat berat itu kita pasti bersyukur. Tapi kalau manusia ini yang sering lupa, itu sehat wal farok. Jadi kenikmatan yang manusia yang sering lupa itu sehat dan farok. Jadi kenikmatan sehat dan waktu luang. Kadang kita waktu luang, wah main dulu, gitu. Nah, tapi gak ada anak muda itu yang selalu ngaji, berbagi, kerja sing lempeng itu. Wagina ka qabala fakrika. Dan ketika kowe kaya sebelum kowe fakir. Dan pas kowe ndedit, didite nyon sewu. Pas ndedit niku wah sedina 500 nah misale. Sedina dapat uang 500, wah sudah senang di Jogja ini gaji udah santai. Tapi roda itu berputar. Enggak mungkin di sini terus, itu pasti berputar, ada siklusnya. Nah, ketika kaya ini kita maksimalkan untuk misal bersedekah, bantu tanggane, bantu keluarga, itu orang-orang terdekat itu justru lebih penting. Seperti itu. Sebelum terjadi fakir. Nah, kalau kita ini udah fakir yang jauh, fakir itu dekat dengan kekafiran. Misal kita ini randedet, misalnya jauh, banyak kristenisasi terjadi di Jogja itu karena salah satunya fakir. Di daerah Gunung Kidul Pelosok, entah Kulon Progo Pelosok itu salah satunya pertama itu fakir. Mereka itu murtad itu dengan mudah.
Misal dikasih sembako bingkisan. Itu benar-benar terjadi pas saya magang untuk jadi dai di sana itu di Gunung Kidul itu benar Nyun Sewu dikasih duit berapa wis baptis. Di Kulon Progo itu juga hampir satu kampung tuh tinggal 3 rumah yang masih Islam itu ya karena duit. Kemudian wafaroka qabala syaklika. Jadi ketika kalian ini selo sebelum terjadi masa-masa sibuk, mungkin ya masih lajang ini ya saya juga sih kan sama teman-teman itu masih lajang itu kan masih waktunya banyak bisa memaksimalkan kebaikan. Nah, kita ini maksimalkan kebaikan di waktu masih lajang ya. Ya seperti itu. Sebelum katanya yang udah teman-teman udah nikah itu, wah bro waktunya wis entek. Nggo ngutang anakku, entang misal gitu. Nggo ngobrol sama bojoku gitu. Wa hayatika qabla mautika, dan ketika hidup sebelum mati. Nah, orang sing wis ning jero lemah ya, sing wis ning jero lemah iki gelo, pengen urip ning donya meneh, pengen ngibadah. Balene meneh. Sing wong sing wis turu ning lemah, kuwi pengen bali urip ning donya neh, pengen ngibadah, pengen kaya kowe iso ngaji ning masjid. Ning ra mungkin iso. Salah satu cita-cita penghuni neraka ya, ini teman. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nada ashabun nari li ashabil jannah an afidu alaina minal ma'i aw mimma razaqakumullah. Jadi orang-orang yang udah di neraka ini meminta, tapi enggak meminta kepada Allah, enggak kepada penghuni neraka, tapi meminta kepada penghuni surga. An afidu alaina minal ma'. Jadi berikanlah kami sedikit air minum. Bayangkan, karena di neraka itu enggak ada air minum selain nanah dan air yang panas hamim gitu, enggak ada. Jadi benar-benar di itu mereka itu punya cita-cita untuk meminta sedikit air. Bayangkan kalau dikubur itu lama banget loh, bayangkan saya misal mana yang meninggal itu sampai terjadinya hari kiamat kita mendapatkan nikmat atau siksa kubur. Nah, itu waktunya juga sangat. Kemudian hadis yang selanjutnya, hadis dari Ibnu Mas'ud. Bismillah. La tazalu qadama ibnu adama yaumal qiyamati min 'indi rabbihi hatta yus'ala an khamsin an umrihi fima afnah wa an shababihi fima abla wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu wa madza amila fima alima. Tidak bergeser kaki seorang hamba ini sebelum dia ini ditanya dengan 5 hal. Apa mas 5 hal? Yang pertama bahasa Indonesia ini. An umrihi fima abla. Jadi di mana kalian ini membuang-buang umur. Umur itu akan ditanya. Umur, misalnya sekarang umurnya Mas berapa Mas dari umurnya Mas? Masya Allah 22 nih Bu, gitu sih 22, saya 22. Kalau masih umur 22 itu juga akan dihisap. Nah, sampai 22 sampai 30, 40 ataupun 60 itu juga akan dihisap. Jadi setiap detik yang berlalu itu pasti akan dihisap. Ini. Jadi di kanan dan di kiri itu ada malaikat, namanya malaikat raqib dan atid. Setiap hari itu kita dicatat tentang kae ibu kae. Nah, senenge ngrenengi catet. Nah, katanya tadi. Ya dicatat. Wah, Mas kae sing maskeran kae senengane ngutang. Dicatat. Sing niku saketan niku. Lah tak sebut wong ngene kene. Wong yang guyu. Nah, kemudian ini wa an syababihi fima abla, dan di mana kamu ini menghabiskan masa mudamu. Kalau dipikir ya, kita benar-benar mikir. Misal orang yang setiap hari mengunyun sewu, bahasanya agak merakyat, meletre. Misalnya orang senengnya meletre, belanja kayak gitu 500 tuh satu malam bisa habis loh.
Tapi kalau 500 sih kita belanjakan Quran, sedekahkan ke pelosok, kita dapat pahala jariah. Misalnya kita habis 500.000 dalam satu hari 500.000 itu menjadi sia-sia. Dan kalau kita berbuat maksiat itu juga capek, berbuat taat itu juga capek, sama-sama capek. Cuma kalau kita ini berbuat maksiat yang kita dapat dosa. Tapi kalau kita ini menjalankan perintah Allah, kita mendapatkan pahala. Yo, misal kita awan-awan, jajan, jalan-jalan sama entah sama pacare, sama siapa gitu. Enggak aja sebenarnya kalau kendaraane jalan-jalan itu. Nah, kalau jalan-jalan itu mereka juga senang-senang. Nah, tapi kita juga mencari keridhaan Allah di sini. Masyaallah. Nah, kemudian wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Jadi akan dihisab bondoi we oleh saka endi? Bondo kuwi oleh saka endi? Bondo. Nah, kemudian tok infake endi besok akan dihisab. Di salah satu kiat kalau orang benar-benar mau bercerah itu hendaknya memperbaiki rotinya. Maksudnya roti itu apa Mas? Memperbaiki apa yang ia konsumsi. Misal kalau orang ini mau tetap istiqomah benar-benar dalam agama, hendaknya dia memperbaiki apa yang mensuplai dalam dirinya. Ibarat kalau sesuatu yang haram udah menjadi daging, nanti orang tersebut bangkel biasanya nek dikasih keisaran le salatan opo, nah misal gitu. Tangi subuhan le, nah misal gitu ada. Itu karena ini yang dia konsumsi itu bukan sesuatu yang halal dan mendapatkan uangnya pun juga tidak halal, masalahnya itu. Dan kita belanjakan kemana uang itu juga akan ditanya misalnya nganu apa? Ketika kita ini ngasih ke siapa juga akan dihisab. Misalnya tetangga arisan, nah kita ya ditanya misalnya ibu sinten, nah niki arisan tanggal semen dicatat. Semua itu ditulis. Kemudian Bamada amila fima alima. Jadi ilmu yang kamu dapatkan ini juga akan dihisab, mas-mas sama ibu-ibu. Jadi ilmu kowe wis tau sinau, misalnya wis sinau agama ning kowe ra wani nyampe itu juga akan dihisab. Misal kamu udah paham dalil ini tapi kamu masih menjalankan. Misal larangan dalil ini tidak boleh makan yang jauh dengan tangan kiri, tapi kita masih makan dengan tangan kiri. Nah, itu juga sama Allah kan ditanya. Misal air minum itu juga akan dihisab. Jangan dikira semua itu tidak dihisab. Nah, misal nih kalau lihat kelas balik ceritanya dari karyawan saya tadi, mereka itu juga yang tua itu ada penyesalan. Kenapa di waktu muda itu nggak produktif, nggak memaksimalkan di benar-benar ketika masih muda. Nah, kemudian berani beda. Nah, hidup ini layaknya kita ini seperti ini, hatinya itu tidak terpaut seperti tukang parkir. Yang saya ngerti tukang parkir guys. Tukang parkir ini ana motor mlebu bleng. Metu ya wis orang rasa duweni. Nah, kita itu hidup ya seperti itu, maksudnya enggak kita ini memiliki misal aku duwe HP papat, wah sing duwe aku enggak gitu. HP itu titipan. Motor titipan kita gunakan untuk apa? Mungkin ibu udah punya anak atau cucu itu juga titipan. Sing duwe bojo, sing ngarep bojo, ku ya bojone titipan. Misalnya gitu. Dedet ya titipan. Misalnya ada amanah itu juga titipan. Nah, kemudian ini tentang pentingnya kita ini mengingat mati dan memendekkan angan-angan. Nah, itu selayaknya kita ini menjadi seorang yang benar-benar hidup manusia ini seperti seorang pengembara. Misal seorang pengembara itu berjalan-jalan, kadang dalanku ya ono naik, ono grunjal, ono minggo-minggo. Kadang ini dalan yang misalnya ketemu masalah sing gede kaya macan. Kadang ya masalah-masalah cilik kaya ditopol jengking misal gitu. Kemudian kadang kita jumpai juga rimbun-rimbun, tumbuh-tumbuhan yang membuat kita sejuk tenang. Kehidupan ini seperti itu. Jadi kadang naik, kadang turun. Manusia ini seperti seorang pengembara dan kita sadar urepi meng mampir ngombe ning ya ora meng ngombe tok. Nah, itu maksudnya apa? Urepi mampir ngombe tapi kita juga tidak ngombe tok. Ini dalam hadis ini wa ani bin Umar radhiyallahu anhu qala
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhadha Rasulullah alaihi wasallam biman kabi, jadi menepuk pundak Ibnu Umar ini. Faqala kun fitunya ka'annaka gharibun aw abiri sabri, jadi kowe urip ning donya kun fitunya ka'annaka gharib, seperti orang yang terasing, aw abiri sabri, seperti orang yang pengembara. Nah, seorang pengembara, jadi enggak menganggap dunia ini selamanya, seperti itu. Kemudian dalam surat Ali Imran, pendek aja, ayat 185, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang hidup itu pasti akan mati gitu. Kemudian selanjutnya wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aksiru dzikri hadimul ladzati yakni al maut, jadi hendaknya kita ini sering mengingat-ingat tentang kematian. Wah, ngapa Mas matian ini medeni, ngapa deleng-eleng aku senenge TikTokan ya. Deloki sing joget-joget misale ngoten niku, ngoten kan. Wis koenangan we. Nah, jadi mengingat mati itu supaya kita ini sadar, Bro, bahwa manusia ini enggak selamanya di dunia. Nah, kemudian selanjutnya itu berani berbeda, itu maksudnya kita ini bukan berarti berbeda terus menjauh saka masyarakat. Misalnya, wah kae wis ngaji kok malek nyon sewu. Wah kae wis ngaji kok malek jubahan rada dadi al kacong. Misalnya nek wong masyarakat iki do greneng ngoten iku. Lalu terus dadi kayak gini ya. Ya enggak gitu. Maksudnya dia juga punya pendirian, orang kayak gitu juga punya pendirian. Kita memaklumi, dan kalau orang yang udah ngaji, hendaknya kita ini juga baur ke masyarakat. Rasul tuh dulu juga kayak gimana, kalau sama masyarakat juga tetap baur, tetap didoakan, orang yang belum mendapatkan hidayah didoakan seperti itu. Nah, tapi juga anak muda ini juga ada orang-orang yang berbeda, pengen membawa benar-benar perubahan. Nah, maksudnya terakhir yang ini selanjutnya berbahaya. Berbahaya itu apa, Mas? Berbahaya itu orang banding. Ya saya jujur, saya orangnya emang sukanya bela diri, Bapak Ibu. Kemarin juga ikut perlombaan, sering latihan, alhamdulillah sering. Teman-teman geng ngaji itu rata-rata dan mayoritas itu orang-orangnya juga itu senang dalam bela diri, tapi bukan berarti menjadikan tipikalnya menjadi nakal, nantang orang gitu. Nah, ini orang yang berbahaya itu maksudnya berbahaya ilmunya. Jadi kalau orang Jawa itu mempunyai teologi, maksudnya mempunyai filosofi. Jadi yang berbahaya ilmunya itu maksudnya ilmu mengajak orang dalam kebaikan. Nanti tak kasih triknya. Ini dari hadis, tak bacakan di sini sudah. Wa an Muawiyah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khairan falyufaqihu fiddin. Nah, yang dibacakan Mas dari tadi ya di awal Rawahul Bukhari, barang siapa yang benar-benar pengen Allah kasih kebaikan itu, orang dikasih duit, enggak dikasih jabatan, enggak dikasih bojo sing ayu, bojo sing ganteng, tapi dikasih yufaqihu fiddin, dikasih pemahaman dalam agama. Loh, ngapa Mas? Aku butuhnya kae. Agama ini akan menolongmu. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yustaghfir aqdamakum. Wahai orang-orang beriman, jika kalian menolong agama Allah, niscaya Allah ini akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Tak baleni meneh. Jadi nek kita ingin menolong agama Allah, entah itu dengan dit 5.000, dengan usul, dengan pemikiran, nanti Allah ini akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Benar-benar itu teman-teman, kamu benar akan diangkat di masyarakat dan benar-benar diajeni. Itu. Kemudian dalam surat Mujadilah ayat 11, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'ullahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajah. Jadi Allah ini meninggikan orang yang berilmu. Misalnya orang yang paham dalam agama, dia akan Allah tinggikan. Enggak cuma di agama wes, yang lain pasti juga akan diajeni di masyarakat. Pasti Allah akan angkat. Oh, iki pintere dodolan. Nah, nanti sama teman-teman bakul itu juga diajeni. Nah, oh ini pinter bikin konten. Wah, ini diajeni sama pembuat konten. Wah, ini masih rada ganteng misalnya gitu. Diajeni. Nah, kemudian kita ini boleh iri dengan dua hal.
Ini boleh kita ini iri dengan dua hal inilah hasada illa isnain malafil hak. Jadi ketika orang itu mensedekahkan harta secara masif, secara banyak, itu kita boleh iri dengan orang itu. Dan yang kedua wal hikmah yu'allimahu. Jadi ketika orang itu diberikan hikmah, diberikan ilmu, dan orang itu bisa menyampaikan lugas, nyaman, penak, nah kita itu boleh iri dengan orang itu. Boleh iri dan kita berusaha untuk mencapainya. Kalau yang lain ya jangan iri. Nah, kemudian ini hadis yang umum dari riwayat Muslim. Bismillah. Idza matal insan, idza matal ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Shadaqati jariyatin aw ilmi yanfa'u bihi, aw ilmin yuntafa'u bihi, awil waladi sholihin yad'u lahu, rawahul Muslim. Ketika manusia ini meninggal, terputuslah seluruh ini rantaian amalannya kecuali 3 hal. Apa Mas? Perlu apa Mas? Nah, yang pertama adalah shadaqatin jariyatin. Ini dalam nahwu jar majrur ditinkan dihukumkan di kasrohkan. Jadi dihukumi in semua, shadaqatin jariyatin. Jadi benar-benar jadi sedekah yang jariah. Misal kemarin sini bangun berapa, kita sedekah 1 juta, sedekah 1.000, itu juga akan dicatat amal jariah. Sedekah jariah itu yang pertama Al-Quran, kemudian mungkin bangun seperti ini yayasan, sedekah tanah, mungkin sedekah yang lain juga itu masih masuk dalam sedekah jariah. Dan ketika meninggal sedekahnya itu akan tetap berlanjut. Kemudian ilmu yuntafa'u bihi, dan ilmu yang kita sampaikan. Misal punya murid, nyun sewu, dia itu yang pertama nggak bisa baca Quran, tapi diajari dari nol, itu dibaca sampai bisa lancar baca Quran. Nah itu ketika dia moco huruf A, kita itu dapat kiriman transferan pahala, ya gitu. Ibarat kalau transfer duit ya, dikai transfer seneng banget toh. Itu transfer pahala luar biasa. Misal kita mengajarkan anak-anak kecil Al-Fatihah. Alhamdulillah, bener dolanan. Nah, gitu. gitu. Nah, nanti anak itu ketika gede, itu dapat kita kiriman pahala. Masya Allah, anak itu juga amal. Dari misal kita ngajari Al-Fatihah gitu. Dibaca setiap hari 17 kali. Berapa pahala yang dikirimkan? Masya Allah. Nah, kemudian walad sholihin yad'u lahu. Nah, kemudian anak sing soleh. Orang gampang loh. Enggak semua orang itu mau loh ngurusi masjid. Nah, enggak semua orang itu mau berkecimpung dalam dakwah. Tapi kalau mungkin dari yang hadir di sini dikasihkan keluarga yang salah satunya mau dalam agama, itu luar biasa. Masya Allah. Itu akan mendoakan, udah meninggal itu mendoakan ketika anak itu menjadi anak yang soleh, punya murid, mengajarkan, pahalanya luar biasa. Itu sampai berlanjut. Nah, ini tak kasih triknya yang mungkin saya pakai ini. Jadi ini kalau sama Gus Bah itu dibongkar. Jadi ilmu aji namanya ilmu aji. Jadi misal nih, kalau kita ini duduk sama pemilik margaria ya. Misal kita duduk sama pemilik margaria, kita nggak punya utang sama dia, nggak punya utang duit, nggak punya utang jasa, kita santai. Tapi nek kita punya utang sama orang yang milik margaria, kita pasti merasa nggak enak, betul nggak? Nah, bagaimana cara mengikat orang agar orang itu selalu menghormati kita itu dengan trik utang jasa. Tak kasih bocoran. Itu namanya utang jasa. Misal kita utang jasa. Misal dilalah keluarganya dia ada yang sakit, kita punya mobil kosong, kita atarkan ke rumah sakit, dia pasti punya utang jasa dan dia pasti akan menghormati kita. Betul nggak? Misal ada lagi kesulitan untuk biaya nikah, ada teman itu biaya nikah sulit, transfer jeleng, dia menghormati. Itu triknya gitu, agar kita ini diajeni dan tetap dihormati, dan dia pasti akan memiliki rasa hutang budi, pasti akan nyari kita. Nah, kemudian bagaimana sih kita ini membuat seorang itu agar selalu membuat kita ini tidak dilupakan?
Misal, misal kita ini nggak dilupakan, misalnya nggak dilupakan. Ya, yang pertama kita kasih dia sesuatu yang baru, keahlian yang belum pernah dia miliki. Pasti dia akan merasa berkesan. Wah, sama Mas Dalil ini jajan di sini, aku diajarin ini, ya dia pasti teringat-ingat terus. Nah itu salah satunya juga. Jadi kita kasih keahlian suatu zona yang baru, itu pasti dia agak akan melupakan kita. Tapi jangan diterapkan ke siapa gitu loh. Nah kemudian istiqomah yang terakhir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam surat Al-Ahqaf ayat 13. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Sungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka ini tetap istiqomah dan tidak ada rasa takut dan bersedih hati kepada mereka. Inna auliya Allah la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Sungguhnya wali-wali Allah ini tidak pernah bersedih hati. Bagaimana kita menjadi wali Allah? Kita ini harus mengenal Allah. Kita ini mendekat kepada Allah. Nanti kita insya Allah perlahan-lahan akan benar-benar dekat dengan Allah. Kalau kita ini pengen apapun, jangan minta ke makhluk, tapi mintanya ke Allah. Allah ini yang mengendalikan makhluk. Ngapain kita ini minta makhluk? Apalagi minta jin. Jin itu juga makhluk, nggak punya apa-apa, nggak bisa ngapa-ngapa. Kita itu mintanya kepada yang menguasai makhluk. Nah seperti itu. Kemudian bagaimana Mas? Saya ini sering futur, sering sulit dalam hidup. Bagaimana sih agar tetap istiqomah? Yang pertama, kita pindah skala ruang lingkup, kemudian habituasi pikiran. Misal tiap hari sing kita pikir maunya, wah aku diputus kae. Rasanya galau, nangis loro banget ya. Pendawe ati gos. Tiap hari pikir gue. Kita doa sama Allah ma'ajurni fi musibati wa khlu khairan minha. Kita doa ditinggalkan dari ini, di musibah ini, tinggalkan dari musibah ini dan berikanlah yang lebih baik daripada dia. Nah, kita tuh doa sama Allah. Kemudian kita habituasi pikiran. Habituasi itu maksudnya kita habit itu pembiasaan diri setiap hari. Kalau udah menjadi kebiasaan, itu lama-lama akan menjadi perilaku, jadi karakter. Wah, orang kalau udah menjadi karakternya baik itu enak banget tuh. Misalnya wong wis kulino jujur, kon ngapusi wangel. Misalnya wis kulino jujur. Misalnya ada orang-orang yang polos. Iki tukune piro ditekoni karo pelanggane. Iki tukune piro, Mas? 50.000. Karena orang udah kulino jujur. 50.000. Lah kowe badi piro, Mas? Badi 10.000. Nah, itu orang udah kulino jujur. Itu pasti orang itu akan sulit untuk bohong. Tapi ono bakul-bakul sing ngapusi. Tukune piro 1.000. Lek adol piro 150. Nah, itu udah kulino ngapusi. Nah, kalau orang udah benar-benar habituasi dalam pikiran itu pasti dia akan enak ya. Kemudian ruang lingkup itu skala kita hidup ya. Misalnya kita ruang hidup orang itu sekarang itu lebih banyak melihat HP daripada sendau guraro kancane jagongane yang ringan di pasar yang masih ngeten Bu. Sing isih nom-nom ngeten luwih nggak HP. Jadi koncone niku online buat ngetak. Kuliah nggak online, sekolah nggak online, jadi lebih banyak online. Nah, maka itu kita perbarui ruang lingkup entah di Facebook, Instagram, di TikTok juga ada yang bagus-bagus, di YouTube juga ada yang bagus-bagus. Kita perbaiki ruang lingkup itu. Nah, kemudian kita ini selalu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti itu materi yang saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan ataupun Mas saya mau nambahi, wah seneng banget saya. Monggo ada pertanyaan.